Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Selamat pagi. Berjumpa lagi bersama kami 1000 Missionary Movement East Indonesia Channel. Dan saya, Karen Wisan, akan menemani Anda dalam program Morning Devotion untuk mengawali aktivitas kita hari ini. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah Engkau Tuhan. Pada pagi hari ini, kami bersyukur oleh karena Tuhan sangat baik dalam kehidupan kami. Kami boleh melakukan peristirahatan kami tadi malam, sehingga kami boleh bangun dengan tubuh sehat dan diberkati. Dan untuk mengawali hari ini Tuhan, kami rindu dalam program Morning Devotion. Kami mau mempelajari akan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, baik hamba-Mu yang ada di studio, kru yang bertugas, bahkan para pemirsa yang ada di mana saja. Ketika kami akan mempelajari akan firman-Mu, kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus akan menyertai kami, sehingga dengan firman ini akan menjadi kekuatan rohani kami. Di sepanjang hari ini kami akan merasakan bagaimana kasih dan tuntunan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, para pemirsa di mana saja, cinta memerlukan pengorbanan. Falsafah ini sering digunakan apalagi di dunia para orang-orang muda. Pengorbanan sering digunakan sebagai bukti cinta dan kasih. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya mau katakan ini. Sebagaimana kita orang Kristen atau sebagai orang Kristen, kita harus memiliki pengorbanan untuk pembuktian bahwa kita adalah pengikut Yesus. Karena Yesus pun berkorban untuk menyelamatkan saya dan saudara-saudara. Pertanyaannya adalah, apa standar pengorbanan yang perlu dilakukan sebagaimana Yesus lakukan untuk saya dan saudara-saudara? Dalam Yohanes 3 ayat 16, Allah memberikan contoh bagaimana standar untuk membuktikan bahwa Dia mengasihi saya dan saudara-saudara. Yohanes 3 ayat 16, firman Tuhan berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam ayat ini ada dua informasi yang memberikan informasi. Ada dua oknum yang sebagai Allah, baik sebagai Allah dan Yesus sebagai anak, dua-dua memberikan pengorbanan untuk menyelamatkan manusia. Kenapa demikian? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, para pemirsa di mana saja yang sementara menyaksikan channel ini, jauh di masa lalu ketika manusia pertama, Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa, seharusnya manusialah yang menanggung akan akibat daripada dosa itu. Sebagaimana yang tertulis dalam Roma 6 ayat 33. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Seharusnya manusialah yang menanggung akibat dosa, tetapi kasih Allah yang diwujudkan dalam pengorbanan Yesus sehingga manusia diselamatkan. Ada informasi yang sangat menarik yang perlu kita ketahui. Di dalam Kejadian 3 ayat 15, ini adalah ayat nubuatan pertama yang memberikan nubuatan bahwa Yesus akan datang. Yesus akan menjadi korban untuk menebus umat-umat manusia dari dosa. Kejadian 3 ayat 15 ini dikenal sebagai Protevangelium atau Injil Apokrifa yang ditulis kira-kira 145 Masehi, yang menceritakan kelahiran dan kehidupan Maria ibu Yesus. Ini adalah nubuatan pertama tentang Kristus. Dikatakan bahwa akan ada permusuhan antara setan dengan keturunan Adam, dan hal ini dibuktikan dengan frase keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Frase ini menunjukkan bahwa kelahiran Yesus sebagai Mesias dari keturunan Adam. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, para pemirsa di mana saja,
Di dalam Kolose 1 ayat 21 dan 22, di sana ada informasi fungsi ataupun akibat tujuan dari pengorbanan Yesus. Sangat menolong umat-umat manusia. Dikatakan di sana, firman Tuhan berbunyi demikian. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Ketika Yesus mengorbankan dirinya, ada beberapa hasil yang sangat menarik. Pertama, walaupun manusia jatuh ke dalam dosa, manusia didamaikan. Manusia yang awalnya berdosa dikuduskan menjadi tak bercacat, tak bercela. Itu oleh karena pengorbanan Yesus di kayu salib. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, para pemirsa yang sementara menyaksikan akan channel ini, sebagai orang Kristen kita harus memiliki pengorbanan untuk membuktikan bahwa kita adalah pengikut Yesus. Apa standar yang Tuhan contohkan, tunjukkan kepada saya dan saudara-saudara untuk lakukan sebagai bukti pengorbanan sebagaimana kita adalah pengikut Yesus? Di dalam ayat-ayat firman Tuhan yang kita sudah baca dan renungkan tadi, Yesus rela meninggalkan jabatannya di surga. Yesus rela meninggalkan zona nyamannya di surga. Yesus rela mengorbankan hidupnya, rela mati demi menyelamatkan manusia. Standar pengorbanan yang harus dimiliki ketika menjadi pengikut Kristus adalah rela berkorban, memberikan waktu di tengah kesibukan pekerjaan untuk datang berdoa, untuk baca Alkitab, belajar Alkitab, dan beribadah kepada Tuhan. Standar pengorbanan yang harus dimiliki ketika menjadi pengikut Kristus adalah rela berkorban, meninggalkan kesenangan duniawi yang membatasi hubungan dengan Tuhan, termasuk hobi kita. Pengorbanan yang harus dimiliki ketika menjadi pengikut Kristus, rela berkorban, memberikan hidup mati kita untuk melayani Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, panggilan untuk kita di pagi hari ini, sebagai orang Kristen kita harus memiliki pengorbanan untuk membuktikan bahwa kita pengikut Yesus yang setia, sebagaimana Yesus yang telah mencontohkan pertama bagaimana itu pengorbanan. Apa standar pengorbanan yang perlu dilakukan sebagaimana Yesus lakukan untuk saya dan saudara-saudara? Yesus sangat mengasihi saya dan saudara-saudara dengan pembuktian rela berkorban untuk menyelamatkan saya dan saudara. Meskipun itu mati di kayu salib, rela meninggalkan zona nyaman, rela meninggalkan jabatan Yesus di surga. Sudahkah saya dan saudara mengambil pembuktian seperti pengorbanan Yesus sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan? Tuhan Yesus memberkati.